Perkenalkan, nama saya Yusria Sandiatuti Gunawan dari kelas H HI UMY Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial kepemudaan dan kemahasiswaan, yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia atau biasa disebut KNPI. Ini adalah KNPI. Generasi muda bagi bangsa Indonesia adalah generasi pembawa perubahan yang selalu mempunyai ide untuk terus bergerak maju. Pemuda Indonesia yang mempunyai energi, semangat, dan mempunyai cita-cita ke depan untuk kemajuan Indonesia menunjukkan kepedulian mereka dengan membentuk suatu gerakan pemuda, salah satunya adalah KNPI. KNPI muncul karena banyaknya permasalahan seperti instabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Kami IKBA, YPPI, Laskar, NUS, MMI, PP, MI tidak berperan sebagaimana mestinya. Dan juga adanya peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyatukan pemuda Indonesia. Lalu terbentuklah pembentukan KNPI, Deklarasi Pemuda Indonesia oleh kelompok Cipayung yang dipimpin oleh David Napitulu pada tanggal 23 Juli 1973 di DKI Jakarta. Kedua adalah aspek kepemimpinan. Salah satu tokoh dari pemimpin KNPI yaitu Nur Fajriansah. Beliau lahir pada 4 Februari tahun 1983 di Jakarta dan 37 tahun beliau mengusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beliau selalu mempunyai terobosan, kemampuan memimpin jaringan yang kuat. Beliau dipilih pada periode 2018-2021 di Jakarta. Beliau adalah seseorang yang energik dan piawai berbaur, tidak menciptakan rasa takut, namun selalu tegas pada setiap pimpinannya. Sistem nilai yang ada di KNPI yaitu Peraturan Organisasi KNPI tentang Disiplin Organisasi. Disiplin peraturan yaitu menaati peraturan dan hasil kongres. Yang kedua adalah aturan sebagai acuan dan pedoman kegiatan pada KNPI yang akan berlangsung. Sedangkan yang tidak diperbolehkan yaitu pelanggaran peraturan. Pelanggaran peraturan adalah melanggar seluruh konstitusi organisasi ataupun pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Lalu, adanya sanksi bagi para pelanggar. Keempat adalah kegiatan rutin KNPI. Kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh KNPI adalah kongres, yaitu 3 tahun sekali oleh Dewan Pusat, kongres luar biasa, jika adanya keperluan yang mendesak, musyawarah provinsi, rapat pimpinan nasional, dan adanya rapat kerja nasional. Selain itu, adanya kegiatan rutin seperti sistem penerimaan anggota, yaitu dengan adanya pencalonan diri dan voting. Yang kedua adalah sistem pembinaan. KNPI selalu mengadakan program-program yang mendukung program kerja pemerintah sehingga para anggota dilatih untuk melakukan program-program kerja. Yang ketiga adalah sistem pemutusan anggota. Sistem pemutusan anggota dilakukan jika anggota melakukan pelanggaran atau habis masa jabatan selama 3 tahun. Selain itu, ada kegiatan yang tidak rutin namun adalah hasil dari rapat-rapat KNPI seperti peringatan Hari Besar Agama dan Hari Nasional, program Bina Kampung, dan juga pengembangan bakat minat oleh masyarakat. Yang kelima adalah pengikut setia. Pengikut setia pada KNPI adalah orang yang berpendidikan karena organisasi kepemudaan yang berwawasan. Menurut tingkat ekonomi dan agama tidak terlalu spesifik dijelaskan pada KNPI karena menyatukan seluruh Indonesia, yaitu pemuda 17 tahun hingga 40 tahun. Yang keenam adalah simbol kebudayaan. Simbol kebudayaan KNPI. Lambang dan badge KNPI berwarna biru, coklat muda, kuning muda atau kehijauan. Biru menggambarkan lautan Indonesia yang menggambarkan kepulauan Nusantara. Coklat muda yaitu manusia atau bumi Indonesia. Hijau kekuning-kuningan atau kuning muda yaitu warna daun muda yang menggambarkan generasi muda harapan bangsa dan sifat pemuda itu sendiri yang penuh optimis dan harapan. Ukuran lebar dan panjang bendera adalah 3x4.
warna bendera biru bagian atas dan putih bagian bawah dengan lambang KNPI di bagian tengah. Biasanya berukuran 90 kali 120 cm atau dalam peristiwa yang tidak resmi atau tidak biasa, ukurannya selalu berbanding 3 kali 4. Yang selanjutnya adalah jas KNPI yang berwarna biru. Ketujuh, perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi di KNPI, yaitu komitmen politik yang awalnya jadi pengusaha menjadi perjuangan nilai-nilai. Perekrutan yang awalnya tiripan penguasa menjadi demokratis. Partai politik yang awalnya tunggal menjadi multipartai. Program yang awalnya di-backup oleh pemerintah, sekarang lebih mementingkan kepentingan rakyat. Implementasi kegiatan yang awalnya terbatas, sekarang lebih demokratis. Pernah suatu ketika terjadi adanya dualisme kepemimpinan setelah adanya Kongres Bali dan Kongres Ancol yang melahirkan dua kubu KNPI, yaitu kubu Taufan Eko Nugroho dan kubu Akbar Zulfakar. Yang ini menjadi hal yang tidak patut dicontoh di KNPI selanjutnya. Kelompok KNPI adalah kelompok yang mengalami perubahan sosial secara cepat atau revolusi, karena setiap perubahan selalu dikoordinasi oleh pemimpin lalu dilakukan dengan cepat. Perubahan ini juga selalu direncanakan karena adanya kongres-kongres atau rapat-rapat yang akan dilakukan oleh pemimpin dan beserta anggotanya. Perubahan sosial pada KNPI juga dapat dikendalikan karena selalu dirapatkan sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.